Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin, tanggal 24 April tahun 2023, masih bersama dengan saya, Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita untuk boleh mendengarkan dan merenungkan renungan harian Resort GKI Puruk Cahu melewati via voice note. Namun sebelum kita mendengarkannya dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan bagi voice note renungan harian ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12 di bawah perikop Yitro mengunjungi Musa. Demikianlah akan saya bacakan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang telah dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu berserta kedua anakmu." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tugas dalam tripanggilan gereja di samping bersekutu dan melayani adalah bersaksi atau marturia. Sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk bersaksi tentang siapa itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan segala yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dari dahulu sampai saat ini dalam masing-masing perjalanan hidup kita. Baik itu bersaksi untuk keluarga, untuk teman-teman, bahkan juga bagi orang-orang yang kita jumpai, sekalipun mereka yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah Yitro yang mengunjungi Musa dalam perikop ini dilatar belakangi oleh kabar cerita yang Yitro dengar tentang apa yang dilakukan Allah yang Musa sembah dan bangsa Israel sembah. Saat Yitro berjumpa dengan Musa, ia bahkan mendengar secara langsung dari Musa yang sebagai menantunya tentang perjalanan Musa membawa kembali bangsa Israel untuk dapat keluar dari tanah Mesir atau dari tempat perbudakan. Apa yang telah dilakukan Allah bagi Firaun dan bangsa Mesir, bahkan segala penyelamatan dan pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel di tengah perjalanan mereka untuk menuju ke tanah Kanaan.
Bahkan saat Yitro mendengar secara langsung dari Musa, ia semakin bersukacita karena mendengar segala kebaikan Tuhan bagi Musa dan bangsanya Israel. Bahkan dari kesaksian Musa ini, Yitro yang kita tahu yang adalah seorang imam bangsa Midian, yang mana setiap bangsa pada saat itu menyembah Allah mereka masing-masing, termasuk Allah yang disembah oleh Yitro ini berbeda dengan Allah yang Musa sembah. Oleh sebab itu, Yitro kemudian percaya bahwa Allah Musa adalah sungguh-sungguh benar Tuhan Allah dan lebih besar dari Allah-Allah yang lain. Oleh sebab itu, ia memuliakan Allah yang Musa sembah, bahkan ia membuat tempat persembahan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah Israel. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini mengingatkan kita, sebagaimana kita yang telah mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita, ia sebagai juru selamat dunia, bahkan segala kebaikan dan kuasa yang ia berikan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sesungguhnya harus menjadikan iman kita semakin setia dan taat kepadanya. Seperti firman-Nya yang telah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbanding sebaliknya, sebagian orang ada yang baru mau percaya dan beriman kepada Tuhan setelah melihat atau mengalami peristiwa mujizat atau kebaikan Tuhan terlebih dahulu dalam hidupnya. Saya ingin mengatakan bahwa kisah bangsa Israel yang saat itu telah melihat segala yang telah Allah lakukan dalam perjalanan mereka, baik mereka keluar dari tanah Mesir, bukan menjadi sesuatu yang menjamin untuk mereka percaya dan setia kepada Allah. Justru mereka atau bangsa Israel masih hidup dalam pemberontakan, dan dikatakan mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala. Ini menjadi perenungan dalam hidup kita, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Iman kepada Allah adalah iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang semu-semu atau setengah-setengah. Bagi kita yang sampai saat ini mengalami segala kebaikan dan mujizat Tuhan, berbahagialah dan bersukacitalah. Oleh karena Tuhan, Ia memperkenankan. Bisa saja melewati apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu dapat menjadi kesaksian yang hidup, yang akan senantiasa memberikan sukacita dan berkat bagi mereka yang mendengar dan merasakannya. Bahkan bagi kita yang sampai saat ini masih menantikan segala berkat, bahkan pertolongan dalam kuasa Tuhan, percayalah pada waktu Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teruslah menjadi saksi Kristus dalam dunia, baik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat dimanapun kita berada. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya firman-Mu termaterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku saksi Tuhan dalam setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Hari ini kami akan mengawali hari kami dalam setiap aktivitas dan rutinitas. Bahkan sepekan ini kami serahkan semuanya dalam tangan pertolongan Tuhan. Kami percaya karena sepekan yang lalu Tuhan boleh berbuat segala kebaikan dalam hidup kami, bahkan juga segala suka duka yang kami alami. Tuhan selalu izinkan itu terjadi, dan Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan pengharapan melewati dan melaluinya. Kiranya apa yang kami jalani hari ini boleh menjadi berkat bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami, melewati setiap rutinitas kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, jemaat kami, secara khusus juga jemaat GKE Jori Jorah Tabulang, yang saat ini dalam keberadaannya Tuhan selalu sertai. Engkau memberkati pelayanan dan penata layanan yang ada di sana, baik itu para pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, dan warga jemaat. Biarkanlah mereka tetap terus bertumbuh dalam melaksanakan tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani,
sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di tempat tersebut. Kami juga menyerahkan secara khusus pemerintahan kami Kabupaten Murung Raya. Engkau memberkati pemimpin kami, bupati kami bersama jajarannya. Kami yakin dan percaya melalui tim mereka, kabupaten ini diberkati oleh Tuhan untuk selalu diberikan kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, dan ketentraman di tengah pluralisme yang ada. Kami juga menyerahkan senantiasa segala beban berat hidup kami, pergumulan, sakit, penyakit dalam tangan Tuhan. Kami menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.